Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah melewati masa 3 bulan dengan penuh pergumulan dan kekhawatiran, maka kita bersiap-siap masuk ke fase new normal. Fase new normal bukan berarti situasi sudah normal seperti sedia kala. Kehidupan new normal hanya sebatas istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, dan kegiatan pendidikan dibuka kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah di tengah wabah COVID-19 yang belum berakhir. Pemahaman ini perlu disosialisasikan supaya seluruh komponen masyarakat ada dalam persepsi yang sama dalam memasuki kehidupan new normal tersebut. Gereja juga sudah mulai mempersiapkan diri menyambut kehidupan new normal ini. Kita menangkap sinyal adanya euforia di tengah jemaat dan sebagian pelayan gereja dalam memaknai kehidupan new normal ini. Ada kerinduan dan kebutuhan yang luar biasa untuk segera beribadah di gereja, bertemu dengan sahabat, berdoa dan bernyanyi bersama, serta mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, gereja juga harus mampu menangkap sinyal yang sebaliknya, yaitu keraguan sebagian warga jemaat untuk hadir ke gereja, mengingat fakta bahwa sebenarnya wabah ini masih mengancam, berbahaya, dan risiko tertular masih sangat besar. Mereka masih takut, trauma, dan kemungkinan besar akan memilih untuk beribadah di rumah, menunggu situasi membaik. Pada titik inilah gereja ditantang untuk merumuskan solusi yang adaptif, menyeluruh sekaligus kritis. Di minggu peringatan hari Pentakosta ini, baiklah kita merenungkan kembali bagaimana Tuhan memimpin dan memperlengkapi kita menghadapi pergumulan dan menyongsong kehidupan new normal ini. Mari dengarkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah apa yang aku katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dari pembacaan firman ini kita memperoleh beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh kemerdekaan yang melepaskan kita dari kuku perhambaan dan membebaskan kita dari ketakutan. Ciri orang yang telah dimerdekakan oleh Roh Kudus adalah bebas dan berani mengekspresikan keyakinannya tanpa kendala. Kita harus keluar dari rasa takut dan menyadari bahwa kehidupan yang normal bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan dijalani. Roh Kudus akan membantu dan memimpin kita untuk beradaptasi. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh ketertiban. Roh Kudus telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu berarti bahwa kita tidak lagi tunduk kepada dosa dan maut. Tetapi bukan berarti bahwa kita bebas sebebas-bebasnya. Ketika kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, serta-merta kita diikat dan tunduk kepada hukum roh. Dengan demikian, roh kemerdekaan harus diseimbangkan dengan roh ketertiban. Roh ketertiban inilah kiranya yang memimpin dan menguasai kita, termasuk para pelayan gereja, dalam mempersiapkan diri memasuki babak baru dalam peribadahan kita. Disiplin dan keteraturan adalah kunci utama untuk mencegah penularan wabah COVID-19 ini. Yang ketiga, demonstrasikanlah kasih. Semua jemaat tanpa kecuali merasakan dampak dari wabah ini, sekalipun tingkat keterdampakannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain.
Dampaknya mencakup segi ekonomi, sosial, pekerjaan, dan aspek psikologis. Inilah saatnya gereja dengan segenap potensinya untuk berbuat, melakukan hal-hal yang memungkinkan untuk menopang dan membantu jemaat. Gereja harus lebih memperlihatkan wajah yang berdiakonia, menggalang kepedulian di antara sesama jemaat. Yang mempunyai lebih banyak haruslah membantu orang yang berkekurangan. Yang keempat, pergunakanlah akal budi. Roh Kudus adalah roh yang menerangi akal budi kita. Jika kita memberi akal budi kita diterangi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberi pengertian mengenai segala sesuatu. Dengan cara inilah Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak mendiktekan kehendaknya dalam hal bagaimana kita menyikapi kehidupan new normal ini. Kitalah yang harus mencari, menemukan dan merumuskannya sendiri. Orang yang dewasa dalam iman harus melatih akal budinya untuk menemukan pilihan yang terbaik bagi dirinya, bagi lingkungan sekitarnya, dan secara khusus bagi gereja di mana dia bersekutu. Maka pergunakanlah akal budi untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehubungan dengan itu, maka ada beberapa pertimbangan bagi gereja dalam mempersiapkan diri untuk memasuki fase kehidupan new normal ini sebagai berikut. Yang pertama, beribadah kembali seperti dulu sudah tidak relevan lagi. Gereja harus segera menyusun tata cara beribadah yang baru sebagai respon terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi persyaratan sebagai tata ibadah tanpa kehilangan substansinya, maka tata ibadah sebaiknya disusun ringkas dan padat. Yang kedua, beribadah di gereja adalah persekutuan ragawi dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Sejak merebaknya wabah COVID-19, ibadah di gereja dipindahkan menjadi ibadah di setiap rumah tangga jemaat. Persekutuan ragawi menjadi terhalang, namun persekutuan di dalam Roh Kudus tetap terpelihara. Di dalam kehidupan new normal ini, menjadi keniscayaan untuk tetap melayani jemaat melalui ibadah online, terutama untuk jemaat lansia dan anak-anak sekolah minggu. PA pemuda remaja dan PA lansia perlu dipertimbangkan untuk menggunakan media online. Dan untuk mempersiapkan hal-hal ini, gereja harus segera mengkonsolidasikan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Yang ketiga, segeralah merevisi program kerja gereja. Program kerja yang membutuhkan biaya besar supaya ditunda atau bahkan dibatalkan. Rencana-rencana kegiatan keluar kota juga harus dievaluasi. Susunlah program yang berorientasi diakonia, pastoral counseling, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan badan-badan yang menyediakan sukarelawan psikolog untuk jemaat yang trauma akibat wabah COVID ini. Yang keempat, gereja harus berhemat. Wabah ini sangat memukul perekonomian jemaat. Banyak jemaat yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Jemaat yang berprofesi sebagai pedagang dan yang bekerja di bidang transportasi juga kehilangan mata pencaharian. Dampak ekonomi ini masih akan berlangsung lama, sekalipun wabah ini bisa berakhir lebih cepat. Bagaimanapun, keterpurukan ekonomi jemaat ini akan mempengaruhi keuangan gereja. Maka pengurus gereja dituntut untuk melakukan penghematan, mengelola biaya rutin gereja seefisien dan seefektif mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut pencurahan Roh Kudus dengan sukacita. Roh Kudus adalah roh yang membebaskan kita dari rasa takut dan memimpin kita dalam ketertiban. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menguatkan kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Roh Kuduslah yang memelihara pengharapan kita. Mari kita sambut kehidupan new normal ini dengan sikap optimis, sebab kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin.